Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuki belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini ada yang enggak hadir? Ada Pak, satu. Siapa? Adi Rafli Pak. Adi Rafli, kenapa dia? Dia sakit karena kemarin pulang sekolah kehujanan Pak. Oke, kita doakan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya. Oke. Anak sekalian, yang minggu kemarin sudah Bapak kasih tahu, kita sudah belajar tentang apa, ada yang ingat? Kita belajar tentang apa kemarin? Tentang toleransi ya. Bapak ingin mengulang dulu apa itu toleransi. Ada yang tahu? Saya Pak. Saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau individu, baik dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Baik, terima kasih. Ya, betul. Toleransi itu seperti apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Nah, sekarang kita Bapak coba bertanya lagi ya terkait tentang materi kita yang minggu lalu sudah kita pelajari. Andai kata ini di masyarakat kan banyak ragam agama, ada Islam, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Nah, tentunya dalam perbedaan itu pasti ada konflik ya. Nah, apa yang diperlukan supaya dalam hidup bermasyarakat itu hidup aman, damai, tentram? Apa yang diperlukan? Siapa yang tahu, angkat tangan? Saya Pak. Sikap saling toleransi. Ya, betul anakku sekalian. Yang diperlukan untuk terjalinnya kehidupan yang aman, damai, tentram, itu adalah diperlukan sikap toleransi. Baik, anak-anak sekalian, dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sikap toleransi ini sangat penting. Kenapa kok sangat penting? Dikarenakan sikap toleransi ini bisa menumbuhkan kehidupan yang tentram, damai, aman ya, di dalam masyarakat yang majemuk, yang banyak ragam agama, suku, ras, budaya. Nah, toleransi ini sangatlah diperlukan. Dengan apa toleransi ini? Ya, apa saja toleransi ini? Ya, toleransi antar agama, ada toleransi antar suku, ada toleransi antar golongan. Bahkan kita juga harus bersikap toleransi terhadap interagama, intergolongan. Ya kan? Saat ini coba kita lihat, sesama umat Islam aja banyak yang saling tidak menghargai. Contoh antara golongan satu dengan golongan lain. Kita sebut saja organisasi terbesar di Indonesia antara Muhammadiyah, NU dan sebagainya. Banyak kalangan masyarakat yang saling menyalahkan. Oleh karena itu, perlunya sikap toleransi inter beragama itu juga sangat diperlukan buat kita. Ya, supaya apa? Supaya berkehidupan yang aman, tentram dan damai. Baik. Terus kemudian bagaimana sih sikap toleransi? Apa saja sikap toleransi itu? Nah, itu materi kita yang akan kita pelajari saat ini. Baik anak-anak sekalian, kita akan pelajari apa itu perilaku toleransi ya, sikap toleransi. Nah, toleransi ini ya adalah salah satu alat pemersatu bangsa ya. Tujuan kita mempelajari toleransi itu apa? Nah, ini tujuannya nanti ya.
Kita dituntut meyakini bahwa agama itu mengajarkan toleransi. Rasa yakin di dalam hati kita, dalam keimanan kita bahwa bertoleransi ini adalah ajaran agama Islam. Yang kedua, memiliki sikap toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Ya, ini tujuannya. Kalian terhindar dari tindak kekerasan dan memiliki sikap toleransi. Yang keempat, bisa menunjukkan contoh perilaku toleransi. Ya, nanti diharapkan kalian bisa menunjukkan contoh perilaku toleransi itu apa saja, ya. Terus yang keempat itu dapat menampilkan perilaku toleransi. Ini tujuannya. Tujuan kita mempelajari pelajaran atau materi ini. Yang selanjutnya Bapak akan sampaikan peta konsep. Peta konsep materi kita, ya. Toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Nanti yang pertama itu bisa memunculkan perilaku toleransi. Yang kedua yaitu dapat menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Kemudian nanti Bapak juga meminta kepada kalian untuk menganalisis perilaku toleransi dan tindak kekerasan dengan doktrin agama. Terus hasilnya apa? Yang paling bawah. Yang hasilnya apa? Yaitu hasilnya kalian akan terbiasa toleran dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Itu hasilnya nanti, hasil setelah kita mempelajari sikap toleransi, ya, beragama. Apa itu pengertian toleransi? Toleransi atau toleran secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang berarti dengan sabar memberikan sesuatu. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Nah, toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu perseorangan, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Adapun jenis-jenis toleransi, yang pertama yaitu toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada dalam kehidupan dalam beragama. Contoh toleransi adalah dengan menghormati hak setiap orang untuk memilih agamanya serta memberikan ruang bagi mereka untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua yaitu toleransi budaya. Di Indonesia yang memiliki ragam budaya, toleransi adalah kunci untuk hidup rukun satu sama lain. Dalam toleransi tidak ada sikap merendahkan atau superioritas antar budaya. Karena itu, setiap orang harus mampu untuk memandang sesama rata terhadap budaya yang lain. Yang ketiga, toleransi berpolitik. Toleransi lebih mengarah pada bagaimana setiap orang dapat menghargai dan menghormati pendapat politik yang dimiliki oleh orang lain. Dengan toleransi, setiap orang dapat sama-sama menjaga hak politik orang lain. Anak-anakku sekalian, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi toleransi beragama antara lain, 1. Itu tidak memaksakan kehendak sendiri. Yang kedua, menghormati kegiatan agama lain. Dan yang ketiga, selalu menjaga silaturahmi dengan agama lain. Anak-anak sekalian, dalam bertoleransi tentunya ada manfaat. Nah, adapun manfaat toleransi yang pertama itu menerima nilai-nilai orang lain. Yang kedua, menguatkan tali persaudaraan. Yang ketiga, menciptakan keharmonisan.
Yang keempat, menguatkan iman. Yang kelima, menguatkan rasa nasionalisme. Dan yang keenam, mendukung pembangunan. Yang selanjutnya, anak-anakku sekalian, toleransi beragama dalam perspektif Islam. Apa saja? Kita lihat. Islam itu adalah agama yang sangat toleran. Sebab Islam sangat menghormati dan menghargai penganut agama lain. Tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama Islam. Islam pun tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Islam juga membiarkan penganut agama lain menjalankan ritual agamanya. Islam tidak pernah mencampur adukan ajaran agama satu dengan yang lain. Islam akan membiarkan penganut Nasrani menjalankan ritual agamanya tanpa mencampurinya. Begitu juga dengan agama Yahudi maupun agama yang lain. Dalam Islam atau dalam bahasa Arab, toleransi itu dikenal dengan istilah tasamuh atau as-samah. As-samah. Nah, dalam konteks toleransi antar umat beragama Islam memiliki konsep yang jelas. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 156 dijelaskan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdi minal ghaib. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Sungguh telah jelas antara kebenaran dan kesesatan. Dalam Quran surat Al-Kafirun juga dijelaskan, yaitu dalam ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam Asy-Syura juga dijelaskan dalam ayat 48, wa in a'radu fama arsalnaka alaihim hafidho in alaika illal balag. Jika mereka berpaling, maka ingatlah kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah. Di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, pada suatu hari Rasulullah SAW sedang ditemani banyak sahabat. Tiba-tiba lewat jenazah, diantar menuju ke pemakaman. Rasulullah berdiri, seperti memberi hormat. Disampaikan kepada beliau bahwa jenazah itu orang Yahudi, tak pantas memperoleh penghormatan. Namun Nabi SAW balik bertanya, bukankah ia juga manusia? Nah, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah juga menjelaskan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ayat di atas tadi menunjukkan bahwa perbedaan adalah sunatullah yang tidak akan berubah, juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Setiap orang akan menghadapi perbedaan dimanapun dan dalam hal apapun. Keberagaman budaya, agama, suku, dan bangsa memungkinkan terjadinya kerukunan dalam masyarakat, bukan konflik. Toleransi tidak sama dengan pluralisme agama dan relativisme akidah. Apa itu pluralisme? Pluralisme adalah suatu paham yang menyatakan semua pemeluk agama akan masuk dalam hidup berdampingan di surga. Kemudian relativisme adalah suatu paham yang mengatakan bahwa kebenaran agama itu dianggap benar
oleh pemeluknya. Dalam artian begini, kebenaran setiap agama benar menurut setiap pemeluknya. Tentunya Islam tidak seperti itu, toleransi dalam Islam. Islam tetap bertoleransi dengan menghargai, menghormati agama orang lain, akan tetapi Islam tidak mencampur adukkan agama Islam dengan agama yang lain. Demikian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan bisa dimengerti. Baik, anak-anakku sekalian, itu tadi materi yang sudah Bapak sampaikan. Saat ini coba kalian bentuk beberapa kelompok. Ini ada berapa orang? Siapa aja? Berapa? 1, 2, 13, 14, 15, 13 orang. Ada 13. Ini enaknya dibagi berapa kelompok? Bagi 3 kelompok ya. Bagi 3 kelompok berarti dapat 4. Satu kelompok 4 orang. Oke, ya. Baik, setelah nanti kelompoknya jadi, tugasnya adalah kalian bisa menganalisa perilaku di masyarakat yang menunjukkan sikap toleran atau toleransi. Paham ya? Paham ya? Baik. Setelah itu, setelah kalian menganalisis, kemudian kalian tulis apa yang kalian temukan. Setelah kalian tulis, nanti sampaikan, presentasikan satu persatu masing-masing kelompok perwakilan. Mengerti ya? Baik, kalau sudah mengerti silakan dikerjakan, dibentuk kelompoknya, kemudian silakan untuk dikerjakan. Baik, anak-anak sekalian, coba sekarang kalian tadi sudah menganalisis, sekarang presentasikan. Coba salah satu, Fajar silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan tugas analisis saya. Sikap toleransi dalam kehidupan. Dalam kehidupan bermasyarakat dan juga di lingkungan sekolah, kita sering menjumpai ada banyak perbedaan. Misalnya punya teman beda suku, tetangga beda agama, dan seterusnya. Bagaimana kita harus memupuk sikap toleran? Yang pertama, bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. Semua teman itu harus diperlakukan sama. Karena itu kita harus bekerja sama satu sama lainnya meski punya latar belakang yang berbeda-beda. Yang kedua, menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat Islam. Kita sebagai umat Islam harus menghormati perayaan hari besar agama lain, tapi tidak boleh ikut serta dalam ibadah di tempat ibadahnya. Yang ketiga, tidak menghina dan menjelek-jelekan ajaran agama lain. Ketika sudah memahami toleransi, tentu kita tidak akan menghina orang lain karena berbeda dengan kita. Baik, itu tadi salah satu teman kalian sudah menyampaikan hasil analisisnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami oleh yang lain ya. Ada pertanyaan dari yang lain? Tidak ada? Tidak ada. Baik, anak-anak sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, baik Bapak akan simpulkan bahwa sikap toleransi ini, anak-anak sekalian, itu sesuai juga dengan perintah agama kita, yaitu di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Coba saya minta di antara kalian ada yang bisa membacakan ayat tersebut, siapa? Ya, silahkan. Saya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang bisa membacakan artinya? Silahkan. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih
mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang akan aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, terima kasih ya. Itu tadi sudah jelas sekali bahwa di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa nantinya itu akan bertanggung jawab masing-masing berkaitan tentang agama. Kita boleh menghargai, kita boleh bergaul, kita boleh bergaul dengan saudara kita, tetangga kita dengan agama lain. Akan tetapi kita tidak boleh mengikuti ajarannya, mengikuti dalam ibadahnya, kita tidak diperbolehkan. Baik anak-anakku sekalian, Bapak ingin sedikit mengevaluasi pelajaran yang sudah kita laksanakan tadi. Sikap apa saja ya? Bapak akan tanya kalian, tolong jawab satu persatu ya. Sikap apa saja yang muncul dari, atau perilaku apa saja yang muncul dari sikap toleransi ini? Baik, yang pertama siapa? Bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. Baik, yang kedua siapa? Ya. Menghargai dan menghormati perayaan hari besar agama lain tanpa mengikutinya. Baik, yang selanjutnya, yang ketiga. Yuk, silakan. Silakan. Tidak menghina dan menjelek-jelekkan ajaran agama lain. Oke, yang selanjutnya. Memberikan kesempatan kepada teman lain yang berbeda agama untuk berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Baik, yang selanjutnya. Ya. Memberikan rasa aman kepada umat lain yang sedang beribadah. Selanjutnya. Tidak memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Siapa lagi tadi? Siapa lagi? Nggak apa-apa. Lanjut aja. Ya. Menjaga silaturahmi dengan tetangga yang berbeda agama. Baik, ada lagi? Siapa? Terakhir. Ya. Terakhir. Saling tolong menolong dengan tetangga walaupun beda agama. Baik, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, itu tadi ya evaluasi sedikit yang sudah kita lakukan, yaitu terkait tentang perilaku apa saja yang muncul dalam sikap toleransi antar sesama. Anak-anak sekalian, yang sudah kalian ketahui tadi tidak hanya sebagai pengetahuan, akan tetapi juga kalian harus biasakan munculkan sikap-sikap perilaku tersebut untuk mencerminkan seorang yang terdidik ya. Terus kemudian anak-anak sekalian, sebelum Bapak akhiri, Bapak kasih tugas untuk kalian untuk di rumah, yaitu silahkan untuk membuat rangkuman atau membuat resuman terkait tentang materi kita, yaitu materi toleransi. Nanti setelah kalian membuat resuman, nanti akan Bapak nilai resuman tersebut atau kerjaan kalian sebagai nilai tambahan semester ini. Baik anak-anak sekalian, itu tadi pelajaran kita hari ini. Kita tutup sama-sama dengan doa, yaitu doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.